Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen yang meliputi serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Sebelum melaksanakan perayaan Gawai Dayak Kalimantan Barat, terlebih dahulu diadakan upacara adat ngampar bide atau menggelar tikar. Upacara ini khusus digelar menjelang pelaksanaan perayaan Gawai Dayak yang biasanya berlangsung di Rumah Betang Panjang, Betang di Kalimantan Barat. Tujuannya adalah memohon kelancaran dan kemudahan selama pelaksanaan perayaan Gawai Dayak dan dilimpahkan rezeki panen di tahun berikutnya. Kegiatan ini kemudian menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Lewat Gawai Dayak, masyarakat dari luar suku Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan suku Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup. Kegiatan Gawai Dayak menggambarkan aspek kehidupan budaya suku Dayak dalam hubungan dengan leluhur, kehidupan sosial dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis. Dan kali ini saya berada di Paroki Santo Paulus Nangakantuk. Dan saat ini paroki ini merayakan Gawai Dayak Kristiani yang pertama di tanggal 26 Mei 2024. Dan saya saat ini bersama dengan seorang Dewan Adat, Ketua Adat ya, Ketua Dewan Adat Dayak, Ketua Dewan Adat Dayak, Bapak Antonius Sao Ambo. Sao Ambo. Nah, kita mau bincang-bincang nih, apa sebenarnya Gawai Dayak Kristiani itu? Pak Antonius, ya. Kalau bicara tentang Gawai Dayak Kristiani itu artinya apa sebenarnya? Sebenarnya kita itu mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa dalam satu tahun kita telah melaksanakan pekerjaan atau usaha, sehingga kita harus berterima kasih kepada Tuhan di awal tahun akan memulainya suatu pekerjaan pertanian. Ini memang selama ini pernah dilakukan gawai-gawai yang seperti ini, tapi tidak semua stasi ikut gitu. Hanya di pusat paroki saja yang melaksanakan. Nah, jadi kalau sekarang ini dilaksanakan untuk semua stasi yang bernaung di bawah paroki Santo Paulus Nangakantuk. Kalau Gawai Dayak itu sebenarnya sudah terjadi di kampung-kampung ya? Oh, Gawai Dayaknya itu memang setiap tahun terjadi di kampung-kampung, itu merupakan suatu budaya. Budaya ya? Budaya, ya. Jadi pesta syukur ya? Pesta syukur habis panen. Habis panen ya? Nah, itu pada umumnya pada tanggal 31 sampai dengan pertengahan Juni biasanya itu dilaksanakan Gawai Dayak. Selama ini yang Bapak ikuti sebagai anggota Dewan Adat ya, di mana saja sudah Bapak ikuti gawai-gawai yang pernah terjadi ya? Oh, banyak. Banyak ya? Ya, khususnya di daerah perbatasan ini kena terdiri ada beberapa kecamatan. Contohnya seperti yang sekarang, yang ikut sini ini ada 2 kecamatan. 2 kecamatan ya? Puri Kencana dengan Kecamatan Panang. Kebetulan juga mereka itu pusat parokinya masih gabung di sini. Nangakantuk ya? Di Nangakantuk. Jadi saya pernah mengikuti di Kecamatan Badau. Dan juga di Kecamatan Lajak dan juga di Benua Martinus. Balohulu, Kecamatan Balohulu. Dan saya dengar itu gawai itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya? Di Sarawak juga ada ya? Oh iya. Itu gimana ceritanya itu? Saya juga baru pulang 2 hari yang lalu dari Sarawak, Malaysia Timur. Kucing?
khususnya di Kota Miri. Kota Miri. Nah, jadi di sana itu mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 25 itu rutin setiap tahun diadakan apa? Gawai. Gawai basar gitu, bentuk basar gitu. Jadi besar sekali. Dayak yang ada di Malaysia itu merayakan gawai juga. Merayakan gawai juga. Tapi yang di masing-masing tempat itu setiap tanggal 1 mereka gawai Dayak. Gawai Dayak. 1 Juni. Dan ramai selalu ya. Ramai sekali. Ramai ya. Jadi setiap orang Dayak yang ada di sana itu tetap merayakan Gawai. tanggal 1 Juni Gawai. 1 Juni gawai. 1 Juni Gawai. Kalau kita di sini agak beda-beda. Ada yang kalau di kampung-kampung itu kan tanggalnya ndak sama. Bisa tanggal 1, 2, 3, 4 bisa sampai pertengahan Juni atau bahkan habis bulan Juni. Ada ikatan nggak kalau misalnya orang-orang Dayak yang berada di perantauan di Jakarta, di Pulau mana, kalau dia tanggal 1 Juni ada ikatan untuk kembali nggak untuk ke daerah untuk merayakan gawai? Seharusnya seperti itu. Mereka juga pada saat itu akan minta cuti. Minta cuti ya? Kembali ke merayakan gawai kampung ya? asalnya. Kembali kampung asal ya? Merayakan gawai? Gawai. Karena di lain tempat mungkin tidak ada, jadi mereka mau ya kembali ke kampung asalnya. Seperti apa di Sarawak, di Malaysia Timur. Itu hanya di Sarawak aja yang ada. Oh gitu? Kalau bagian Sabah, semenanjung Malaysia itu tidak ada. Tidak ada? Karena di sana tidak ada orang Dayak lah. Aja ada pekerja-pekerjaan aja. Jadi apa yang Bapak harapkan dengan merayakan gawai ini? Bapak punya harapan apa gitu ya? Harapan saya, pertama, dalam gawai ini juga kita membentuk suatu kebersamaan di dalam budayakan, melestarikan kebudayaan untuk sampai seterusnya gitu. Agar anak cucu kita bisa nantinya melihat seperti apa budayanya aslinya orang Dayak. Itu ya harapan saya. Oh iya. Terima kasih Pak Anton. Ya, guys, menarik. sama-sama. Perbincangan kita dengan Bapak Antonis, salah seorang Dewan Adat ya. Iya. Dewan Adat. Ketua Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak di Kecamatan Padang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Sudah. Makasih Pak Anton. Iya, sama-sama.